Perkenalkan, nama lengkap saya Odilia Nohas. Saya biasa disapa Odilia. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Pusat Cendana Kupang dengan NIM 2007010200. Jadi, langsung saja saya akan memaparkan slide yang berisikan materi tentang penyakit kusta ini. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu terkait pengertian. Jadi, teman-teman, penyakit kusta ini merupakan penyakit menular menahun, di mana penyakit ini disebabkan oleh kuman atau bakteri yang bernama Mycobacterium leprae. Nah, teman-teman, penyakit ini menyerang kulit dan menyebabkan luka pada kulit, serta menyerang sistem saraf perifer yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Selain itu pula, penyakit ini dapat menyebabkan melemahnya otot dan mati rasa. Selain itu, penyakit ini juga dapat menyebabkan munculnya selaput lendir pada saluran pernapasan atas serta mata. Nah, penyakit ini juga sering disebut sebagai penyakit granulomatosa kronis karena mirip dengan penyakit tuberkulosis. Nah, sekarang kita masuk pada siklus hidup dan karakteristik dari agent Mycobacterium leprae. Nah, Mycobacterium leprae ini mengalami proses pembelahan yang cukup lama, yaitu antara 2-3 minggu, dan daya tahan hidupnya di luar tubuh manusia mencapai sampai 9 hari. Nah, masa inkubasi dari Mycobacterium leprae ini yaitu 2-5 tahun, bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Nah, untuk karakteristik dari Mycobacterium leprae ini merupakan bakteri kelas Schistosomycetes dan genus Mycobacterium. Nah, Mycobacterium leprae ini berbentuk batang dengan bentukan bulat di kedua ujungnya, berukuran panjang 1,5-8 mikron dan diameter 0,2-0,5 mikron, berwarna merah, berproduksi dengan cara pembelahan binar dan berlangsung sangat lama, yaitu 12-14 hari. Nah, di sini saya sudah menampilkan gambar dari bakteri Mycobacterium leprae ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terdapat banyak sekali yang berwarna merah ini merupakan Mycobacterium leprae ini. Nah, selanjutnya klasifikasi penyakit kusta. Nah, yang pertama, dasar klasifikasi dari penyakit kusta ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal, yaitu yang pertama manifestasi klinis. Nah, yang dimaksud dengan manifestasi klinis itu jumlah lesi kulit dan jumlah saraf yang terganggu. Kemudian hasil pemeriksaan bakteriologis, di mana hasil pemeriksaan yang dimaksudkannya itu adalah skin smear atau skin smear basil tahan asam atau BTA positif atau negatif. Kemudian pemeriksaan laboratorium hanya dilakukan bila diagnosis meragukan. Yang kedua, tujuan klasifikasi atau tipe penyakit kusta itu penting untuk menentukan yang pertama, jenis dan lamanya pengobatan penyakit, yang kedua, waktu penderita dinyatakan RFT, dan yang ketiga, perencanaan logistik. Kemudian, jenis klasifikasi ada banyak jenis. Yang pertama misalnya itu klasifikasi Madrid, klasifikasi Lejoplin, klasifikasi India, dan klasifikasi WHO. Nah, untuk klasifikasi ini nanti akan dijelaskan pada kesempatan berikutnya ya guys. Namun penentuan klasifikasi ini berdasarkan pada tingkat kekebalan tubuh atau kekebalan seluler dan jumlah kuman. Selanjutnya patofisiologi. Nah, patofisiologi di sini untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penularan dari penyakit kusta. Nah, mekanisme penularan penyakit kusta ini belum diketahui dengan tepat. Namun beberapa hipotesis telah dikemukakan bahwa penularan kusta ini terjadi akibat adanya kontak dekat dan penularan dari udara.
Nah, terdapat bukti bahwa tidak semua orang yang terinfeksi oleh kuman Mycobacterium leprae ini menderita kusta. Tetapi iklim seperti cuaca panas dan lembab, perilaku diet, status gizi, status sosial ekonomi, dan genetik juga ikut berperan. Nah, setelah melalui beberapa penelitian dan pengamatan pada kelompok penyakit kusta di keluarga tertentu, nah faktor-faktor ini juga dapat mempengaruhi. Nah, belum diketahui pula mengapa dapat terjadi tipe kusta yang berbeda pada setiap individu. Faktor ketidakcukupan gizi juga diduga merupakan faktor penyebab dari munculnya penularan penyakit kusta ini. Tetapi penyakit kusta dipercaya bahwa penularannya ini disebabkan oleh kontak antara orang yang terinfeksi dengan orang sehat. Nah, bakteri ini tumbuh pesat pada bagian tubuh yang bersuhu lebih dingin, seperti tangan, wajah, kaki, dan lutut. Dan Mycobacterium leprae ini termasuk jenis bakteri yang hanya bisa berkembang di dalam beberapa sel manusia dan hewan tertentu. Nah, ini merupakan penjelasan untuk epidemiologi penyakit kusta. Nah, sumber infeksi kusta adalah penderita dengan banyak basil, yaitu tipe multibaciller atau MB. Nah, cara penularannya belum diketahui dengan pasti. Namun ada anggapan yang klasik ialah bahwa penularannya itu melalui kontak langsung antara kulit yang lama dan kulit yang terluka, dan ini terjadi sangat lama dan erat. Nah, anggapan kedua ialah secara inhalasi, di mana Mycobacterium leprae ini masih dapat hidup beberapa hari dalam droplet dan juga dapat menyebar. Nah, masa tunas kusta sangat bervariasi, di mana berkisar antara 40 hari sampai 40 tahun. Kemudian, kusta ini juga menyerang semua umur, dari anak-anak sampai dewasa. Jadi, di sini kusta itu tidak memandang usia ya teman-teman, jadi dia bisa saja menyerang anak-anak dan juga orang dewasa. Kemudian faktor sosial, ekonomi sangat memegang peranan, di mana makin rendah sosial ekonomi makin subur penyakit kusta. Sebaliknya, sosial ekonomi tinggi membantu penyembuhan pada penyakit kusta. Nah, sehubungan dengan iklim, kusta tersebar di daerah tropis dan subtropis yang panas dan lembab, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan untuk sementara waktu, dari data yang diperoleh menyebutkan bahwa jumlah kasus terbanyak terdapat di India, Brasil, Bangladesh, dan juga di Indonesia. Di Indonesia loh guys. Kemudian kita masuk pada rantai penularan. Nah, pada rantai penularan ini dijelaskan bahwa Mycobacterium leprae atau penyakit kusta ini dapat menular melalui kontak erat dengan penderita yang belum berobat. Kemudian proses penularan ini sangat lama, yaitu antara 2-5 tahun. Namun walaupun proses penularannya sangat lama, yaitu antara 2-5 tahun, kita tidak boleh lengah terhadap penularan tersebut. Kemudian penularan juga terjadi pada sentuhan kulit penderita kusta yang belum diobati dengan kulit yang terdapat luka. Jadi ketika kita mendapat luka dan kita berkontak kulit atau berdekatan dengan orang-orang yang menderita penyakit kusta, maka otomatis kita juga akan terinfeksi penyakit tersebut. Selanjutnya, faktor risiko penyakit kusta. Oke guys, selanjutnya kita akan masuk kepada faktor risiko dari penyakit kusta. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa faktor risiko penyakit kusta. Yang pertama dari tingkat pendidikan, yang kedua dari tingkat pengetahuan, yang ketiga dari personal hygiene atau kebersihan diri seseorang, kemudian riwayat kontak kusta, lama kontak dengan penderita, kelembaban ruangan, suhu ruangan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, dan jarak rumah dengan sumber kuman. Nah, dari beberapa faktor risiko penyakit ini, lebih ditekankan lagi kepada personal hygiene atau kebersihan diri seseorang. Kemudian, di sini bisa dilihat bahwa faktor risiko lain itu yaitu
terkait dengan kelembaban ruangan dan juga suhu ruangan. Jadi di sini teman-teman, agar kita terhindar dari penyakit kusta ini, maka kita perlu memperhatikan beberapa faktor risiko yang ada di slide ini, yaitu dari tingkat pendidikan sampai kepada jarak rumah dengan sumber kuman. Selanjutnya, upaya pencegahan dan pengendalian pada penyakit kusta. Nah, di sini ada beberapa tindakan pencegahan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pencegahan kesakitan, di mana pencegahan kesakitan ini terjadi ketika kondisi sehat dan sebelum sakit. Nah, di sini agar kita tidak terjangkit penyakit kusta ini, maka dilakukan tindakan promotif atau peningkatan derajat kesehatan dan juga preventif atau pencegahan terhadap penyakit. Kedua, yaitu pencegahan keparahan. Nah, pencegahan keparahan ini terjadi pada kondisi saat sedang kita sakit. Nah, di mana pencegahan ini dilakukan agar sakit yang kita derita itu tidak semakin parah. Kemudian yang terakhir itu pencegahan kekambuhan. Nah, pencegahan kekambuhan ini dilakukan saat kita sedang sakit dan pada masa pengobatan. Nah, di sini pencegahan kekambuhan ini dilakukan agar tidak penyakit yang kita derita ini tidak kambuh lagi dan dilakukan rehabilitasi. Baik teman-teman, sekian video pemaparan tentang penyakit kusta dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian dari teman-teman semua, saya mengucapkan terima kasih.